Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan proyek kita yang bernama Sistem Pelaporan Data Bank Sampah berbasis web di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karawang. Next. Kemudian ada member-member kita. Yang pertama ada saya sendiri, itu Raffi. Kemudian ada Fikri, ada Randy Mah, ya, dan Satria, dan Sahrul Maulidi. Next. Yang sini saya akan menjelaskan apa itu latar belakang dari proyek kita, yaitu bank sampah merupakan sebuah inovasi penting untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan sekitar. Namun eh, operasionalnya memerlukan sistem pelaporan yang efektif dan efisien. Hingga saat ini masih banyak bank sampah eh, menghadapi tantangan dalam mengelola data secara manual dan juga rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih canggih dan modern. Next. Nah, dengan menggunakan teknologi digital, bank sampah ini dapat memperbaiki proses laporan mereka dengan mengadopsi sistem otomatis. Teknologi digital dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan informasi terkait menurut Adi Astuti dan Sustanto tahun 2021. Dengan demikian, bank sampah dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien dan fokus pada kegiatan yang lebih strategis. Next. Proyek kita menggunakan metodologi Agile. Agile modeling adalah pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam pemodelan perangkat lunak yang menekankan pentingnya membuat model yang tepat untuk membantu memahami dan mengkomunikasikan solusi. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya, itu Sahrul. Oke, selanjutnya di sini ada sejarah ringkas dan struktur organisasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang merupakan sebuah dinas yang berada di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Karawang. Dinas ini didirikan pada tahun 2004 bersamaan dengan berdirinya pemerintahan Kabupaten Karawang. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Ini di paling atas ada kepala dinas, lalu selanjutnya ke sekretariat. Bisa dilihat saja di sini untuk strukturnya. Kami di sini menganalisis atau mengembangkan sistem pada divisi yang ini, yang ada di kotak ini, di kotak merah ini. Kami pada divisi kelompok substansi pelayanan kebersihan, yaitu yang diketuai oleh Ade Sutardi, Sarjana Ekonomi. Rincian tugas bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah, yaitu merumuskan perencanaan dan program kerja bidang kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah sebagai bahan penyusun perencanaan dan program kerja dinas. Selanjutnya di sini ada analisis sistem berjalan, di mana ini sebuah alur sistem yang sedang berjalan di dinas tersebut yang belum dikembangkan oleh sistem yang terbaru. Yang pertama yaitu mulai dari pengiriman link formulir bank sampah melalui WhatsApp. Jadi si admin itu mengirimkan link Google Form yang berisi sebuah formulir untuk melaporkan sampah. Dikirimnya lewat melalui WhatsApp. Lalu si pelapor akan menginput laporan tersebut.
menginput laporan sampah yang akan dia laporkan. Lalu dia mengsubmit laporannya. Ketika laporan terkirim, maka laporan tersebut akan dikirim ke penerimaan laporan bank sampah yang ini telah diisi. Kalau tidak, maka dia harus menginput ulang. Lalu setelah terkirim, laporan akan dikelola oleh si admin. Akan diterima oleh si admin laporan tersebut. Lalu si admin akan mengelola sehingga menjadi sebuah data dan diupload ke website nasional. Dan tahapnya selesai. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini kami membuat 6 use case. Di sini ada 6 use case. Ada use case kelola data, nasabah, daftar nasabah, bisa dilihat saja di sini. Yang pertama di sini juga ada 2 aktor. Aktor nasabah itu bisa memasuki fitur, bisa mengakses use case kelola data nasabah, daftar nasabah, login, melapor sampah, dan registrasi. Sedangkan admin itu bisa mengakses semua use case. Untuk melapor sampah, ini include ke login, berarti sebelum melapor sampah dia harus login dulu. Dan dia juga include ke daftar nasabah. Berarti sebelum melapor dia harus daftar dulu sebagai nasabah bank sampah. Selanjutnya di sampingnya di sini ada skenario use case. Di sini saya hanya menampilkan satu saja. Karena sebenarnya itu ada banyak, ada 6 seperti use case, ada 6 skenario. Untuk skenario-nya mungkin nggak akan saya jelaskan, bisa dilihat saja, bisa dibaca. Ini nama use case-nya, melapor sampah, dan seterusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fikri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan class diagram, di mana class diagram itu sebuah alur dari sebuah use case yang dijelaskan oleh Syarul. Baik, di sini ada beberapa kelas, di mana kelas yang pertama ada halaman pertama yang terdiri sebuah atribut indeks. Indeks itu sebuah dari cangkupan semua kelas. Selanjutnya ada class login, di mana class login ini yang akan masuk ke use case dashboard. Di dalam use case login ada beberapa atribut dan juga metode. Atributnya itu ada email dan password. Lalu di dalam metodenya ada 3 metode, yaitu login, logout, dan edit akun. Sebelum itu saya akan jelaskan ada use case database, di mana class database ini untuk menyimpan semua data akun pengguna. Nah, di use case database ini ada dalam atributnya ada 4, yaitu host, user, password, dan database. Lalu metodenya ada 2, yaitu koneksi dan validasi. Selanjutnya di sini juga ada use case registrasi yang terdiri dari atribut email, nama lengkap, dan password. Metodenya hanya satu, yaitu daftar. Lalu selanjutnya ada class dashboard, di mana class ini sebuah halaman utama dan metode hanya terdiri dari satu metode, yaitu dash. Selanjutnya ada use case kelola akun, di mana atributnya ada 3. Yang pertama ada atribut nomor, email, dan nama pengguna. Selanjutnya ada metode terdiri dari 2 metode, yaitu hapus akun dan tampilkan akun.
Selanjutnya use case daftar nasabah. Nah, yang terdiri dari jumlah atribut yang banyak, yaitu ada atribut ID, nama bank sampah, kecamatan, desa, email, kontak, penanggung jawab, eh, jumlah nasabah, manajer produksi, manajer keuangan, tata usaha, divisi pemilihan, divisi penyimpanan, alamat, jam kerja, upload KTP, dan upload surat keterangan. Lalu di dalam kelas daftar nasabah ada 4 metode, yaitu terdiri dari reg nasabah, edit nasabah, hapus nasabah, dan tampil nasabah. Yang terakhir ada kelas laporan sampah yang terdiri dari atribut nama bank sampah, jenis bank sampah, jumlah sampah organik, plastik, kertas, logam, kaca, kayu, plastik multi, tanggal laporan, kecamatan, desa, dan bukti laporan. Dan metodenya juga sama, terdiri dari 4 metode, yaitu tab sampah, edit laporan, hapus lab, dan tampil laporan. Mungkin segitu saja. Selanjutnya saya akan jelaskan, tolong next. Saya akan jelaskan domain class diagram. Sama seperti class diagram, hanya saja di domain class diagram hanya terdiri dari atribut saja. Di mana yang pertama paling atas ada class database, yaitu class yang paling utama untuk menyimpan sebuah akun pengguna. Yang seperti tadi, atributnya ada 4, yaitu host, user, password, dan DB atau database. Selanjutnya ada class login, di mana seperti tadi ada 2, email dan password. Lalu ada juga class registrasi yang terdiri dari email, nama lengkap, dan password. Setelah login, kita akan masuk ke beberapa class. Yang pertama bisa masuk ke kelola akun. Nah, di class kelola akun ini ada 3 atribut juga, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ada nomor, email, nama pengguna. Lalu selanjutnya ada class daftar nasabah, yang atributnya sama seperti tadi, ada ID, nama bank sampah, kecamatan, desa, email, kontak penanggung jawab, jumlah nasabah, manajer produksi, manajer keuangan, tata usaha, divisi pemilihan, divisi penyimpanan, alamat, jam kerja, upload KTP, dan upload SK atau surat keterangan. Yang terakhir ada kelas laporan sampah, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga, terdiri dari atribut nama bank sampah, jenis bank sampah, jumlah sampah organik, plastik, kertas, multi, tanggal laporan, kecamatan, desa, dan bukti laporan. Yang dimana dari kelas domain class diagram ini yang memiliki kardinalitas yang banyak yang sama, yaitu dari 1.1 berarti hanya bisa satu akun, yang dari satu akun ke akun maksudnya tidak bisa apa namanya, yang dimana bisa menggunakan satu akun setiap penggunanya. Seperti ingin masuk loginnya satu akun, si A menggunakan satu akun tidak bisa, lalu untuk mengelola akun si B, nah dia tidak bisa mengelola akun si A. Selanjutnya sebaliknya,
si B mau ngelola akun si A, tapi itu tidak bisa. Harus akun si A saja yang bisa mengelolanya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy Mah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sini saya akan menjelaskan sekuen diagram atau yang bisa disebut diagram urutan. Di sini kita ambil contoh dari fitur utama website kami, yaitu melapor sampah. Di sini ada urutan si user berinteraksi dengan program kami. Yang pertama itu user membuka aplikasi, membuka website, lalu langsung diarahkan oleh program ke dashboard. Setelah ke dashboard, si user memilih laporan sampah untuk melapor sampah. Setelah itu, di sini ada metode koneksi langsung yang diarahkan ke database. Setelah di database sudah tervalidasi, maka akan dibalikan lagi, diberi notifikasi ke laporan sampah. Dan langsung diberikan notifikasi juga ke user. Next. Nah, di sini ada activity diagram atau diagram aktivitas yang akan dilakukan oleh user di dalam website kami. Pertama, user akan membuka halaman dashboard seperti yang saya tadi bilang. Lalu di sistem akan menampilkan halaman dashboard seperti yang diminta oleh user. Setelah itu dikembalikan lagi ke user, yaitu membuka menu laporan sampah. Setelah itu si sistem langsung menampilkan form lapor sampah. Setelah di form lapor sampah, si user melakukan input lapor sampah. Setelah itu si sistem akan menampilkan hasil laporan sampah finish. Seperti itulah aktivitas yang akan di dalam sistem kami. Next. Nah, di sini ada desain basis data yang kita gunakan untuk si database nanti yang akan digunakan sistem. Di sini ada nama setiap file-nya. Yang pertama ada nama lengkap, email, password, status. Tipe-tipenya di sini varchar semua. Ukurannya disamakan 50 untuk kebutuhan dan untuk efisiensi. Di sini ada deskripsi. Untuk nama lengkap itu nama pengguna, nama si user. Untuk email juga email si user. Untuk password si user. Dan status di sini adalah status pengguna, admin atau user, agar bisa dibedakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dadan Satria Islami. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain proses. Desain proses dari website kami. Pertama-tama, kita membuka website. Lalu setelah membuka website, membuka halaman registrasi. Di halaman registrasi, kita menginput data registrasi. Setelah menginput, akan terjadi verifikasi. Jika gagal, akan kembali ke input data registrasi. Jika berhasil, akan menuju halaman login. Di login, kita menginput email dan password seperti yang kita input di registrasi tadi. Di login juga akan terjadi verifikasi. Jika gagal, akan kembali ke halaman login. Jika berhasil, akan menampilkan dashboard. Lalu, setelah di dashboard, membuka menu daftar nasabah. Di daftar nasabah, kita menginput data nasabah. Di input data nasabah juga akan terjadi verifikasi. Jika gagal, akan ke halaman input data nasabah. Lalu jika berhasil, akan menampilkan data nasabah. Di menampilkan data nasabah akan terjadi sunting data, yaitu menghapus data dan mengubah data si pelapor nasabah tadi. Lalu membuka halaman lapor sampah. Di halaman lapor sampah, kita menginput data sampah. Di input data sampah juga akan terjadi verifikasi. Jika gagal, akan kembali ke halaman input data sampah.
Jika berhasil, akan menampilkan laporan sampah. Di laporan sampah juga akan ada hapus data dan ubah data. Lalu selesai. Next. Nah, di sini merupakan desain antarmuka yang website yang sudah kita buat. Di sebelah kiri merupakan halaman utama dari websitenya. Lalu di sebelah kanan merupakan dashboard dari website yang sudah kita buat. Next. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian sistem pelaporan data bank sampah berbasis web dapat disimpulkan bahwa adanya sistem ini dapat membantu mempermudah dinas terkait dalam memberikan informasi tentang pelaporan data sampah. Sistem ini juga dapat memudahkan nasabah melakukan laporan dengan melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang ada di web. Dengan dibuatnya sistem ini mempermudah dan mempersingkat waktu dalam melakukan pelaporan. Lalu sarannya, penulis menyadari dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dari sistem maupun penulisan. Untuk itu, penulis membutuhkan beberapa saran maupun kritik yang membangun, di antaranya sistem ini dapat dikembangkan menjadi berbasis mobile seperti Android data agar nasabah dapat lebih mudah mengakses lewat mobile. Lalu sistem ini diperluas lagi dengan mengembangkan sistem yang belum ada, dilengkapi fitur-fitur bermanfaat bagi pengguna atau nasabah. Next. Lalu ini merupakan daftar pustaka dari laporan yang sudah kami buat. Next. Ini merupakan lampiran dari website. Ini merupakan link websitenya. Ini untuk pengguna dan ini email untuk admin. Next. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendemokan program yang project kita yang telah dibuat. Kita masuk ke hosting website kita. Nah, ini merupakan tampilan awal saat kita mengunjungi website Sibas. Kita bisa scroll ke bawah. Ini ada tentang kami, statistik dan alamat. Dan juga ada kontak kami serta galeri. Kemudian kita bisa klik masuk. Kalau login, kita daftar akun. Ini untuk halaman jika kita belum mempunyai akun. Jika sudah, kita bisa langsung ke menu login. Login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard.
yang mempunyai menu-menu seperti kelola user atau kelola akun, menu laporan sampah organik, menu laporan sampah ekonomis, menu nasabah BSI, dan menu nasabah BSU. Serta pengaturan baik ke menu kelola akun. Nah, pada menu kelola akun, sini kita bisa mengelola atau menghapus akun-akun yang sudah tidak aktif. Selanjutnya, menu sampah organik akan dijelaskan oleh Sahrul. Oke, selanjutnya di sini ada menu lapor sampah organik. Belum lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur laporan sampah organik. Di sini ada menu laporan sampah organik. Di sini tertera data-data laporan sampah yang sudah dilaporkan oleh pengguna atau si nasabah. Tapi sebelumnya, kalau untuk mau melapor sampah, kita harus daftar dulu sebagai BSI atau BSU. Di sini saya akan menjelaskan yang laporan sampah organik saja. Untuk melapor sampah, kita bisa klik di sini, lapor sampah. Nah, lalu di sini isi semua formnya, nama bank sampah, jenis bank sampahnya apa, BSI atau BSU, jumlah sampah organik, tanggal laporan, kecamatan, desa, dan ini ada bukti laporannya. Kalau sudah mengisi semua formulir dan diklik kirim di sini, maka semua datanya akan ditampilkan di form ini. Kita juga bisa mencari laporannya berdasarkan nama bank. Oh, mungkin masih proses ini. Selanjutnya di sini ada laporan sampah ekonomis, masih sama seperti tadi, tetapi di ekonomis ini jenis sampahnya lebih banyak, lebih dispesifik lagi. Ada jenis plastik, jenis kertas, jenis logam, jenis kaca, jenis kayu, dan lainnya. Kalau mau lapor juga kita sama, di sini ada lapor sampah. Nah, ini formulirnya yang harus diisi ketika melapor sampah. Ada nama bank sampah, jenis bank sampah, dan seterusnya. Bisa dibaca saja di sini. Bisa dilihat. Kalau sudah semuanya terisi, kita klik di sini kirim. Jika berhasil terkirim, maka laporan tersebut akan ada di tabel di sini. Ada di tabel ini. Di sini juga kita bisa menghapus dan mengubah laporan jika kita misalnya salah atau laporannya apa gitu, kurang tepat, kita bisa ubah datanya di sini. Nah, tinggal perbaiki misalnya 7 jadi berapa gitu. Terus semuanya bisa diperbaiki. Lalu di sini juga kita bisa menghapus laporannya, misalkan laporannya itu udah nggak dibutuhin lagi gitu. Udah nggak terpakai, bisa kita hapus. Hapus. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya, untuk fitur BSI akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Randy Mah. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fitur BSI BSU. Apa itu BSI BSU? Sebelumnya BSI BSU itu jenis dari kelompok bank sampah yang akan nanti mendaftar ke sistem kami. BSI itu bank sampah induk dan BSU itu bank sampah unik. Di sini si user akan bisa memilih salah satunya. Di sini sebagai contoh kita pilih BSI dan kita daftar sebagai BSI. Nah, ketika mendaftar nanti si user akan diarahkan ke page registrasi sampah BSI. Di sini ada ID,
ada nama bank sampah, kecamatan, email, dan lain-lain, kontak yang diperlukan yang yang pasti sudah kami tanyakan ke bank sampah sesuai kebutuhannya. Ini sebagai contoh, ketika kita sudah membuat akun, kita akan pencet kirim dan akan ditampilkan di page sebelumnya. Nah, di sini. Ini kan tampilan sebagai admin. Admin bisa melihat detail dari akun si pengguna BSI. Di sini juga ada beberapa tuh, ada TP yang diperlukan, surat keterangan. Ada ubah jika datanya tidak valid, dan juga ada hapus. Mungkin segitu saja dari saya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Dadan Satria Islami. Maaf, Dadan mic-nya. Baik, saya akan menjelaskan tentang BSU, yaitu Bank Sampah Umum. Di BSU, sama seperti BSI, kita bisa mendaftar, mengubah data, dan menghapusnya. Untuk itu kita menambah data. Sama seperti di BSI, data yang dimasukkan terbilang sama. Hanya berbeda di BSU itu ada desa. Ketika kita memilih kecamatan Ciampel, misalnya di desanya akan muncul desa-desa yang ada di kecamatan Ciampel. Lalu di sini ada kontak, penanggung jawab, manajer, tata usaha, divisi penyimpanan. Nah, setelah semua data diisi, lalu kita mengklik kirim. Lalu di halaman awal tadi akan muncul data-datanya. Untuk detailnya kita bisa lihat seperti di BSI tadi muncul detail yang sama. Lalu di sini ada ubah dan hapus data. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Fikri Hidayatullah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.